Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Dwi Aradandika dari Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Di sini ingin membahas mengenai pembakaran pada gas turbin. Yang pertama saya ingin membahas apa itu gas turbin. Gas turbin atau turbin gas adalah suatu penggerak yang memanfaatkan gas sebagai fluida kerjanya. Di dalam turbin gas, energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik, yang berupa putaran yang menggerakkan roda turbin sehingga menghasilkan daya. Sistem turbin gas yang paling sederhana sebenarnya hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu kompresor, ruang bakar atau combustion chamber, dan turbine. Secara umum, proses pada sistem turbin gas dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah proses kompresi atau pemempatan. Pada proses ini, udara dihisap dan dimampatkan sampai tekanan yang ditentukan oleh sistem. Lalu setelah udara dimampatkan dan mencapai tekanan yang dibutuhkan, udara tersebut akan masuk ke ruang pembakaran atau combustion chamber dan terjadi proses pembakaran, yaitu proses pencampuran antara bahan bakar, udara yang dimampatkan, dan sumber api atau percikan api dari igniter plug atau ignition. Lalu setelah itu ada proses pemuaian atau expansion, yaitu hasil udara yang telah dilakukan pembakaran dalam combustion chamber akan dialirkan atau keluar menuju nozzle turbine. Lalu turbin ini yang akan memutar komponen-komponen lain seperti kompresor dan gearbox. Lalu setelah proses ini, maka gas yang dihasilkan akan dibuang melalui exhaust atau namanya proses pembuangan gas. Secara umum, turbin gas hanya terbagi menjadi 2. Ini dibedakan berdasarkan siklusnya, konstruksinya, dan lain-lainnya. Menurut siklusnya, turbin gas terdiri dari yang pertama adalah turbin gas sistem terbuka atau open cycle, yang mana pada sistem ini udara hasil keluaran dari turbin akan langsung dibuang ke atmosfer melalui exhaust. Jadi udara yang telah diproses pada turbin sebelumnya akan langsung dikeluarkan. Lalu yang kedua ada proses closed cycle atau turbin gas sistem tertutup. Pada sistem ini, udara hasil buangan turbin yang digunakan mungkin untuk menggerakkan generator, motor, atau lainnya, itu akan diolah lagi melalui heat exchanger atau recuperator. Jadi udara yang panas akan didinginkan pada suhu tertentu pada heat exchanger dan akan dikembalikan lagi ke kompresor untuk dilakukan pengompresian udara lagi. Maka sistem ini akan terus-menerus berulang. Oke, karena judul saya adalah membahas mengenai proses pembakaran, maka di sini saya akan membahas apa-apa saja bagian dalam combustion atau ruang pembakaran. Yang pertama adalah combustion chamber. Ini adalah tempat terjadinya pencampuran antara udara yang telah dikompresi oleh kompresor dengan bahan bakar yang dimasukkan melalui fuel nozzle. Yang kedua ada combustion liners, yaitu komponen ini terdapat di dalam combustion chamber yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembakaran. Yang ketiga adalah fuel nozzle. Seperti yang saya bilang tadi, fuel nozzle ini berfungsi untuk menguapkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Lalu yang keempat adalah igniter atau spark plug. Seperti namanya, berarti igniter ini berfungsi untuk menghidupkan atau memercikkan bunga api ke dalam combustion chamber sehingga campuran bahan bakar dan udara dapat terbakar. Lalu selanjutnya ada transition phase. Berfungsi untuk mengarahkan dan membentuk aliran gas panas agar sesuai dengan ukuran nozzle dan sudut-sudut turbin gas. Jadi tujuan turbin phase ini adalah untuk agar udara yang dihasilkan dari hasil pembakaran itu tidak turbulen. Jadi udaranya tetap laminar flow.
Lalu yang selanjutnya adalah crossfire tubes yang berfungsi untuk meratakan nyala api pada semua combustion chamber. Lalu selanjutnya adalah flame detector yang merupakan alat yang dipasang untuk mendeteksi proses pembakaran yang terjadi. Terus ini saya akan membahas tentang kombustor. Jadi secara harfiah kombustor adalah komponen atau daerah dari turbin gas, ramjet atau mesin scramjet di mana pembakaran terjadi. Kombustor ini juga dikenal sebagai burner atau ruang pembakaran. Dalam mesin turbin gas, combustion chamber diumpankan suatu udara bertekanan tinggi oleh sistem kompresi. Kombustor kemudian memanaskan udara ini pada tekanan konstan. Lalu setelah pemanasan, udara yang melewati dari ruang bakar melalui panduan dari nozzle untuk menuju ke turbin. Dalam kasus mesin ramjet atau scramjet, udara secara langsung diumpankan ke nozzle. Pada ruang bakar ini terjadi proses pembakaran antara bahan bakar dengan fluida kerja yang berupa udara bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Hasil dari pembakaran ini berupa energi panas yang diubah menjadi energi kinetik dengan mengarahkan udara-udara panas tersebut ke sudu-sudu nozzle turbine yang berfungsi dari keseluruhan sistem adalah untuk mensuplai energi panas ke siklus turbine. Jadi jika bisa dianimasikan, proses pembakaran yang terjadi pada gas turbin kurang lebih seperti ini. Udara yang masuk melalui intake akan dikompresikan melewati sudu-sudu kompresor. Jadi setiap section ini akan menaikkan tekanan yang otomatis juga akan menaikkan suhu dari udara yang masuk ke intake. Proses ini dilakukan agar nantinya udara yang masuk ke dalam ruang bakar sesuai dengan minimum tekanan dan temperatur udara yang dibutuhkan pada proses pembakaran. Nah, di ruang bakar ini, udara yang telah dimampatkan yang memiliki tekanan yang sesuai dan temperatur yang tinggi akan dicampur dengan bahan bakar melalui fuel nozzle dan percikan api akan dihidupkan oleh igniter plug atau spark plug. Setelah proses ini, maka campuran bahan bakar dan udara yang panas tadi akan diteruskan menuju ke sudu-sudu turbine atau nozzle. Dari nozzle, udara akan terus keluar melalui exhaust. Fungsi dari pergerakan turbin ini adalah secara umum untuk memutar seluruh komponen-komponen yang ada di gas turbine. Jadi turbine ini bisa saja satu shaft atau dua shaft, tapi pada intinya ia memutar kompresor agar siklus tersebut dapat terulang kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.